tema yang dipilih oleh panitia itu sangat luar biasa. Apa temanya? Tolong tanyakan dulu. Apa aja? Temanya apa? Persiapkan. Iya. Maaf, jangan saudara tersinggung kalau saya menanyakan kalimat kira-kira. Kalau keadaan tanah Minahasa ini, saya khususkan Minahasa ya, jadi nggak termasuk Sulawesi Utara, kabupaten lain Minahasa dulu, termasuk berapa kabupaten jadi Mekar. Kira-kira dalam kondisi gereja Tuhan tanah Minahasa seperti ini, Tuhan Yesus siap datang atau tidak menemui kita? Ngerti pertanyaannya? Siap datang tidak kira-kira? Kan temanya siap persiapkan diri sambut Raja Kemuliaan. Ayo saudara jawab apa kalau saya tanya tema ini, kembalikan kepada kita yang di Minahasa. Saya pertama kali ke Tondano bulan April tahun 74. Itu pertama kali. Pos pelayanan kami ada di Tata Aran 2. Waktu itu almarhum Bapak Posuma, saya lupa nama kecilnya, yang kepala sekolah dasar di Tata Aran 2. Ada yang kenal? Warga itu? Tata Aran 2 ada yang tahu? Oh, ada yang tahu, baik. Ya. Nah, kami pos di situ pelayanan. Nah, satu pagi, nggak tahu ini, almarhum Yarim ngajak saya naik perahu di Danau Tondano. Nah, waktu itu ada nelayan yang punya perahu, dibilang, Pak, biar saya saja yang dayung. Enggak, saya bisa. Terbalik itu perahu di Danau Tondano. Puji Tuhan, kami selamatkan itu. Nah, jadi sudah berapa kali saya ke daerah Minahasa. Maaf saudara, kalau melihat fakta seperti ini, Raja Kemuliaan itu belum bisa datang ke sini. Jangan tersinggung. Sebelum tadi kita ibadah, saya bersama Dr. Gandhi, bersama istri ada di rumah jabatan Bapak Wakil Bupati. Ngomong-ngomong, kaget. Di LP Tondano ada lebih 400 penghuni, dan beberapa di antara mereka sudah residivis, artinya enggak 2 kali, enggak 3 kali masuk, lebih dari itu. Lalu Pak Wakil Bupati cerita LP anak yang di mana 2 kali? Oh itu mohon LP anak yang kamu ngeri lagi, berapa ratus anak-anak yang ada di sini. Lalu kami cerita yang lain-lain lagi tentang keadaan gereja Tuhan. Dari kemarin Dr. Gandhi sudah menceritakan bagaimana keadaan tanah ini. Tadi pagi, mana ini calon pendeta? Saya tidak kelihatan. Ada tidak? Suaminya bernama ini mana? Tidak ada? Oke. Oh, anaknya sakit, bawa ke saya. Saya diantar mandi air panas di Boyas. Nah, terus yang bawa mobilnya namanya Nyoman, pasti orang Bali. Nyoman saja cerita, saudara, bagaimana ngerinya keadaan tanah ini, orang Bali. Dari kemarin malam sampai tadi siang, saya dengar beberapa istri yang cerita. Istilah ini saya baru dengar di sini di tadi. Suaminya dipinjam orang. Saya sangat tertawa mendengarnya. Tapi itu fakta. Nah, saya baru dengar istilah itu kemarin di rumah Dr. Gandhi, istilah ini. Pertama kali saya ke Minahasa tahun 74, yang membuat saya shock, betul-betul shock, sampai saya kaget. Dan ternyata itu belum selesai sampai tahun 2017 akhir ini. Bahkan kejadiannya makin banyak. Maaf, saya bertemu dengan banyak anak-anak remaja, anak muda dari tahun 74.
yang menggunakan fam mamanya atau omanya. Saya pertama bingung, kenapa pakai fam mamanya? Saya harus mengerti yang sama. Dengan kondisi seperti ini, terus tadi karena dokter Gandhi sebagai dokter untuk di LP, bagaimana kasus incest, hubungan seks antara orang tua dengan anak. Dengan tidak menceritakan hal-hal yang lain lagi, karena itu cukup mengerikan. Mana bisa raja itu datang dalam kondisi gereja seperti ini? Betul? Saya tidak tahu alasan apa panitia memilih tema ini, tapi ini tema yang luar biasa. Mari kita buka Lukas 1:17. September tahun 84, pertama kali dalam hidup saya itu menerima pewahyuan firman yang membuat saya itu menangis, itu meraung, dan saya belum pernah menangis meraung seperti itu. Ayah saya meninggal waktu saya umur 9 tahun, masih terlalu kecil, enggak terlalu banyak. Ibu saya dipanggil Tuhan tahun 2007 yang lalu. Tapi saya nggak pernah nangis seperti September 84 waktu saya disalahin. Ketika hari itu mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana membuat KKN umum untuk mahasiswa 3 hari di kota Salatiga. Saya satu-satunya berbicara. Ada beberapa artis yang ikut juga. Nah, saya mempersiapkan diri untuk melayani. Tiba-tiba Roh Kudus tanya begini, Daniel, kamu tahu kan kapan permulaan perjanjian baru firman itu kusampaikan? Nah, saya jawabnya langsung, Matius. Tapi memang Matius yang pertama kok. Ternyata bukan. Firman pertama yang Tuhan sampaikan untuk memulai perjanjian baru justru Lukas 1 ayat 17. Renungkan. Jadi kronologisnya bukan susunan penulisan Alkitab. Kalau penulisan Alkitab ya Injil Matius, itu firman permulaan perjanjian baru. Tapi kronologis, saudara, kita semua tahu dalam sejarah Yahudi, Maleaki adalah nabi terakhir, bukan? Nah, setelah Maleaki meninggal, maka Yahweh Tuhan Israel tidak pernah bicara lagi kepada bangsa, tidak pernah. Baru bicara lagi setelah Maleaki mati itu kepada Imam Sakaria, imam besar yang bertugas merayakan hari Grafira, Yom Kippur istilahnya. Nah, waktu Imam Sakaria bertugas, Gabriel datang memberitakan firman. Itulah permulaan perjanjian baru, masih ingat ini? Nah, salah satu isi firman itu ayat 17 ini. Kan Sakaria bingung. Istrimu yang manggil akan punya anak laki, namakan Yohanes. Dan nama Yohanes bukan nama Ibrani. Maka itu Sakaria ngotot, nama apa itu? Karena dia tidak percaya, masih ingat Sakaria jadi apa? Bisu. Sampai anak itu lahir, baru dia bisa bicara lagi. Maka itu sebagai istri Elizabeth bingung, kenapa kamu ini? Nah, jaraknya dalam sejarah Yahudi antara Maleaki ke Imam Sakaria, catat yang belum tahu, itu 400 tahun. Ya, ini sejarah Yahudi. Maka itu kalau saudara buka Alkitab saudara, Maleaki perjanjian lama pasti ada satu lembar kosong kan? Lihat Alkitab saudara, ada tidak? Baru Matius.
Nah, satu lembar itu, 2 halaman itu, 1 lembar itu kalau dihitung waktu itu 400 tahun jalan. Jadi selama 400 tahun Yahweh Tuhan tidak bicara sama sekali kepada orang Israel. Nah, sebagai hamba Tuhan saya tahu betul firman terakhir perjanjian lama yaitu Maleakhi adalah Maleakhi 4 ayat 6. Nanti kita baca. Saya tahu. Nah, saya kembali ke Salatiga. Jadi saya tanya, Yus, bukan dari lu, apa dong? Nah, terus Paulus ngajari, coba kamu teliti. Kapan pertama kali Tuhan bicara, Yahweh Tuhan bicara kepada bangsa itu? Nah, di situ saya baru ngeh, saya baru sadar, oh, berarti bukan Matius, Pak. Maka kita semua tahu firman pertama yang Yahweh Tuhan sampaikan untuk menandai perjanjian baru dimulai adalah Gabriel yang ngomong pada Imam Zakaria. Dan lihat firman. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Nah ini. Jadi raja kemuliaan tidak akan datang sebelum ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh gereja. Apa syaratnya? Dengan demikian pelayanan Elia yang membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, pelayanan itu akan apa? Baca kata itu. Akan apa? Menyiapkan bagi Tuhan. Teruskan. Suatu umat yang layak baginya. Jadi raja kemuliaan akan datang kalau ada umat yang layak bagi Tuhan, umat yang cocok di hati Tuhan, umat yang menyenangkan hati Tuhan, umat yang membuat Tuhan bisa tersenyum, umat yang melakukan kehendak Tuhan. Maka itu awal tadi saya tanya, maafkan saya, adik jemput ya, ini mana di mamanya, mana papanya, tolong dipangku dulu anaknya, dengerin dia. Maka itu dari awal tadi saya tanya, dengan kondisi tanah minasa seperti ini, jangan tersinggung, jangan tersinggung. Bisa nggak kerajaan kemuliaan itu datang? Setelah kita tahu Lukas 1:17 jawabannya nggak bisa. Siapkan dulu, kalau saya pakai istilah antropologi, siapkan dulu sebuah generasi yang cocok buat Tuhan. Amin. Amin. Siapkan generasi yang layak bagi Tuhan. Dan catat baik-baik untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Satu, bukan tugas para malaikat. Catat. Untuk menyiapkan umat yang layak bagi Raja kemuliaan, bukan tugas Tuhan juga. Gak lucu dong kalau kita minta Tuhan yang kerjakan lagi. Betul tidak? Kenapa gak lucu? Habis dia bisa datang tunggu umat yang layak, kenapa suruh dia lagi? Kalau gitu tugas siapa umat yang layak dan nyata di tanah minasa? Coba jawab, tugas kita, gereja. Kenapa saya meraung, bukan cuma menangis? Waktu itu saya di kamar kos salah satu mahasiswa Satya Wacana. Sampai saya pukul lantai. Dan mahasiswa di kamar sebelah dengar ada apa? Maka itu panik juga. Saya meraung betul. Kenapa? Karena firman terakhir sebelum Maleakhi mati, firman
sama, cuma ada beda. Nona atau ibu yang bagian multimedia? Oh ibu? Ya Nona atau ibu, saya tanya, cepat jawab. Nona, siapa namanya Nona? Vita. Oke Vita, bisa nggak kamu buat 2 ayat ini berjajar di satu layar? Malaikat 4 ayat 6, nggak bisa. Dan oke, kalau tidak, saya buka Malaikat 4 ayat 6, ada nggak? Karena ada cukup banyak program Alkitab bahasa Indonesia di komputer, itu Malaikat 4 itu tidak ada. Saya sampai heran juga. Ada Vita Malaikat 4 ayat 6? Nah itu dia. Oke, berarti nggak bisa. Sekarang saudara buka di Alkitab saudara Malaikat 4 ayat 6. Nah kalau saudara pas ada saudara di samping kiri kanan, coba gini caranya belajar. Yang satu buka Lukas 1:17 ya, yang sebelah buka Malaikat 4 ayat 6. Coba kita cari. Itu buat saya merau, saudara, kenapa bisa begini? Udah? Jadi yang dua, ini 2 bapak di depan, coba kalian dekat sebelah sana. Ivan dengan Pak Pendeta sebelah sana ya. Ayo, jadi yang satu buka Lukas 1:17, yang sebelah buka Malaikat 4 ayat 6. Syok sekarang, betul-betul mengagetkan. Maka itu saya meraung nangis. Udah? Dalam Malaikat 4, oke ya. Jadi beda ya. Yang satu buka Lukas 1:17, yang sebelah buka Malaikat 4 ayat 6. Penting ini, penting. Udah ya? Oke, saya tunggu sampai semuanya ada. Kalau gitu Vita, oh masih dicari. Bisa nggak? Ya kalau tidak ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga tidak apa-apa. Malaikat 4 ayat 6. Ada bahasa Indonesia nya? Vita, ada tidak Malaikat 4 ayat 6? Vita, saya tanya, ada tidak? Enggak, jawab aja ada atau tidak gitu loh maksud saya. Hah? Ada, oke, coba tayangkan. Tadi yang bantu siapa namanya? Bisa nggak kalau ditulis 2 ayat sekaligus di satu layar? Apa? Nggak bisa, oke. Jadi Vita di PowerPoint Malaikat 4 ayat 6 ya. Kita lihat ya, sudah semua ini penting sudah kita belajar. Tema ini luar biasa. Oke, saya tanya pada Ibu please, kenapa pilih tema ini? Muncul dalam hati. Jelas Roh Kudus yang menuntun. Ini luar biasa. Oke, sudah? Kita baca sama-sama dulu Malaikat 4 ayat 6. 1, 2, dan 3. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, supaya ya. Nah, ini saudara, saya kenal Papa di surga. Semua kita kenal Papa di surga. Begini kenal. Secara fakta yang kita tahu ya, sebelum kita baca Malaikat 4 ayat 6, saya tanya jujur, saudara percaya nggak bahwa Tuhan kita suka mengancam? Tidak. Enggak, dia nggak pernah ngancam. Tapi mengapa di Malaikat 4 ayat 6 sebagai penutup perjanjian lama dia mengancam? Dan ngancamnya nggak main-main. Yahweh Tuhan gak cuma menghukum, tapi memusnahkan bumi. Itu ngeri gak? Loh, kalau bumi dimusnahkan, terus kitanya kemana? Loh, coba jawab. Ikut musnah dong, kalau kita di bumi. Nah di situ saya diskusi. Saya bilang, Papa maaf, bukankah Papa pernah berjanji di Kejadian 6, kau gak akan membinasakan manusia lagi dia? Kenapa di akhir perjalanan lama Papa bisa marah seperti itu? Saya belum ngerti waktu itu. Saya tanya Paulus kepada Papa di surga, kenapa sih? Hanya kalau Papa hatinya jahat kepada anak-anaknya, maka hati anak-anak jadi jahat juga kepada Papa. Kok membuat Tuhan marahnya sekuat itu, bahkan akan memusnahkan bumi? Itu timbul pertanyaan saya, kenapa? Apa yang salah? Nggak ada jawaban.
Ya sudah, saya diamkan. Berapa tahun kemudian sampailah saya di bulan September 84. Lukas 1:17 muncul. Maka itu saya merau. Oh, ini hati Tuhan kita. Bahwa yang bisa membuat bumi musnah, yang di pintu walaupun dengan anak-anak tetap dengar ya. Dengar, yang membuat bumi musnah ternyata bukan perang nuklir. Ingat, awal November lalu dunia tegang bukan? Karena Korea Utara sedang mengancam dunia untuk pakai nuklir. Ngeri, tegang. Amerika takut, orang Korea Selatan takut, Jepang juga takut. Enggak, ternyata dunia enggak pernah hancur karena perang nuklir. Kita pernah dengar tsunami 2004 yang lalu, ngeri. Kita lihat gempa bumi yang besar. Ternyata bumi musnah bukan karena tsunami, bukan karena gempa bumi. Penyakit AIDS yang ditakuti orang itu pun tidak bisa membuat bumi musnah. Satu-satunya tulisan di antara sekian juta judul buku di dunia ini, tidak ada buku lain kecuali firman Tuhan kita yang memberitahu kapan bumi bisa musnah. Ternyata sepele penyebabnya. Ketika ayat-ayat dirusak, dunia hancur. Jangan. Nah, setan memakai Malaki 4 ayat 6 100%. Ngerti maksud ini? Tolong para pemuda, pria-pria yang diberkati Tuhan, jaga diri kita. Kita yang menyebabkan dunia ini hancur. Kalau kita tidak jadi apa yang benar. Begitu sepele merusak dunia ini. Apa yang dirusak? Nah sekarang lihat, yang sudah punya dua ayat yang berbeda. Ada beda apa? Antara Malaki 4 ayat 6 dan Lukas 1:17. Cepat kita akan cari perbedaan. Ada perubahan saudara. Di perjanjian baru, kemurahan hati Tuhan nampak sekali. Oke, saya gak akan nyebutkan supaya saudara belajar juga. Temukan perbedaannya di mana. Ya, oh ada juga. Terima kasih Vita, perjuangan luar biasa. Nah sekarang di layar ada Malaki 4 ayat 6. Sekarang saudara buka Lukas 1:17. Apa bedanya? Di mana? Ada dua perbedaannya. Ayo. Nanti nggak maksud saya pertanyaan saya. Di mana bedanya? Inti firmannya sama. Pokoknya pelayanan Elia harus nyata di akhir zaman. Tapi ada beda. Ada dua perbedaannya. Itu yang kita akan pelajari. Supaya mina hasalaya didatangi Raja Kemuliaan itu. Kalau tidak akan hancur. Ayo, apa perbedaannya cepat? Saya jawab. Ya, silakan Pak Wakil Bupati. Ada yang mendahului Tuhan mempersiapkan. Mendahului, bukan. Itu sama. Bukan. Coba lihat. Ayo yang lain. Nah, ini perbedaannya ya. Di Malaki dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Tapi mengapa di Lukas jadi orang durhaka? Ternyata betul. Dalam diskusi tadi di rumah Bapak Wakil Bupati, saya sampai hari ini belum pernah bisa berhasil masuk ke LP anak. Hendra, kapan terakhir kamu ke LP anak Tangerang itu? Kamu cerita ke Papa? November. Nah waktu dia ke LP anak di Tangerang, dia kirim foto. Aduh, saya bilang, saya gak bisa. Kenapa? Begitu saya pernah sekali masuk ke LP anak, hati saya hancur. Saya keluar, saya gak jadi pelayan. Kenapa? Saya berkata,
Saya pengen bawa kamu semua pulang ke rumah. Yang salah bukan kamu, tapi kami yang salah, orang tua kalian. Sampai kamu ada di dalam sini. Saudara lihat fakta. Mengapa iblis memakai papa-papa untuk merusak hidup manusia? Ternyata memang betul. Begini betul, perhatikannya. Ingat, termasuk anak-anak yang di sini hari ini ya, termasuk anak-anak di sini. Arya, kamu di sini nggak? Arya ada nggak? Sandro, oh ada. Sandro mana kamu? Sandro di mana? Oh nggak apa-apa sih, oke ya. Oh ini terima kasih kamu di sini. Dengar. Waktu kita masih kecil, termasuk anak-anak di sini ya, mama kita bisa salah nggak kepada kita? Bisa. Papa juga bisa. Nah ini pertanyaannya. Waktu mama salah dan papa salah, salahnya sama. Jujur, sebagai anak-anak kita lebih mudah ngampuni siapa? Nah, ini fakta. Ternyata ada firman yang tertulis di hati semua manusia, walaupun bukan Kristen, bahwa di hidup anak-anak sesalah-salahnya mama, anak-anak mudah memaafkan. Tapi kalau papa, walaupun kecil salahnya, anak sulit untuk memaafkan. Renungkan, kenapa bisa begini? Hal kedua yang membedakan sebelum kita beralih supaya nggak lupa, kalimat terakhir. Di kalimat terakhir Maleakhi berupa ancaman, bukan? Ya. Kalau tidak berhasil, gereja mengembalikan hati ayah-ayah kepada anak-anaknya, aku akan datang, kata Tuhan Yesus. Tapi bukan untuk memberkati bumi, tapi untuk menghancurkan, memusnahkan. Kenapa Bu Maya? Kenapa? Enggak. Kenapa? Oh enggak, nanti enggak apa-apa. Dengar ini. Mengapa di perjanjian baru ya, memukul bumi sehingga musnah, tapi di Lukas 1:17 berubah, ada harapan. Coba Vita, Lukas 1:17. Nah, ada ancaman nggak Lukas 1:17? Tidak ada, tapi harapan. Amin. Dan ini tugas kita untuk memulihkan hati ayah-ayah. Jadi ini dua perbedaan. Sekarang coba renungkan. Ya, maaf kalau saya ambil contoh. Saya tidak tahu kalau ada pejabat lain di Kabupaten Minasa. Saya minta maaf. Ya, setahu saya cuma ada Bapak Wakil Bupati yang cukup Pak Evan di ruangan ini, betul-betul. Termasuk ayah-ayah atau pimpinan-pimpinan perusahaan atau manajer-manajer atau direktur-direktur atau ayah-ayah. Kalau ada pemimpin marah, akhirnya ngomong keras kepada anak buahnya, terus pemimpin ini diam, nggak ngomong apa-apa lagi. Kira-kira kita sebagai anak buah takut tidak? Takut, karena nggak ngomong apa-apa lagi, diam sama sekali. Satu kata itu, misalnya sampai 1 tahun tidak bicara apa-apa, pasti kita makin panik, bukan? Setelah kita tunggu 1 tahun, pemimpin ini bicara lagi pertama kali setelah diam 1 tahun. Ternyata kata-kata yang diucapkan setahun kemudian adalah kata-kata yang sama terakhir kali bicara setahun yang lalu. Berarti kata-kata itu bagaimana menurut saudara? Sangat penting. Yahweh Tuhan diam 1000 bahasa, 400 tahun jarak.
kata terakhir Malaki 4 ayat 6. Kalau sampai kamu gagal membuat hati ayah-ayah berbalik pada anak-anaknya, supaya hati anak-anak balik kepada Bapa, 400 tahun kemudian kalimat yang sama diucapkan lagi. Bayangkan, dalam antropologi satu generasi itu dihitung 40 tahun, itu satu generasi. Jadi kalau 400 tahun berapa generasi? 10. Berarti enggak? Itu saya menangis. Papa, sedemikian parahnya dunia ini. Bisa dimatikan dulu lilinnya, takut kebakaran atau sudah habis. Terima kasih. Maka itu saya menangis, saudara. Terima kasih saudara. 400 tahun dia. Ternyata firman yang sama diulangi lagi. Nah, sejak September 84 itu sampai hari ini, saya berkeputusan pelayanan saya ingin ambil pelayanan ini lagi. Untuk mewakili banyak ayah yang gagal, supaya anak-anak disembuhkan hati. Karena dengan demikian umat yang layak dipersiapkan. Kolose 3:21. Kolose 3:21. Dari kemarin malam di rumah Dr. Kandi sampai seminar tadi siang dan hari ini saya merekam khotbah ini, baik yang video maupun audio. Jadi nanti saya tinggalkan kepada panitia diurus nanti supaya bisa diulangi lagi. Hai, siapa? Bapak. Ngapain? Jangan sakiti hati siapa? Anak-anak. Stop dulu. Firman ini bisa dibuktikan secara psikologi bahwa buat anak-anak, bagaimanapun jahatnya seorang mama, anak-anak tetap bisa mengaku. Betul tidak? Aneh. Itu firman yang tertulis di hati semua manusia. Tapi papa salah sedikit saja, itu fatal buat anak-anak. Saudara perhatikan kebenaran ini. Nah, terjemahannya sangat salah, supaya jangan tawar hatinya. Salah. Saya suka merubah terjemahan ayat 21 Kolose 3 dengan Lukas 1:17. Jadi begini ya betul. Hai ayah-ayah, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya anak-anakmu menjadi orang durhaka. Kalau ada polisi di sini, ada psikolog di sini, ada guru di sini, dengar, 100% remaja dan pemuda yang jadi jahat itu faktor orang tua. Betul atau tidak? Dan itu terbukti. Dan ini firman. Jadi setan sudah sangat tahu bagaimana menghancurkan bumi. Nggak perlu bayar mahal, rusak semua papa, dunia hancur. Maka itu perhatikan konsep ini. Saudara, mungkin kalau saya nggak berkata iya, saya satu-satunya pendeta di Indonesia. Kalau saya memberkati pernikahan cukup sadis. Pengantin pria saya minta berani janji dalam waktu pernikahan, kalau aku selingkuh aku mati. Tolong para pendeta, kalau berkati pernikahan siapkan dalam konseling. Maka itu gadis-gadis, kalau kamu mau menikah dengan seorang, sebelum iya tanya cowokmu, nanti kalau orang menikah, berani nggak kamu janji di hadapan Tuhan kalau selingkuh mati? Terus cowokmu langsung putus, berarti tidak bosan. Ya betul tidak? Kalau tidak, kenapa harus putus? Serius. Banyak yang protes.
Kenapa? Dengar, menjadi suami itu bukan cuma jabatan atau posisi, tidak. Detik pertama, oke, saya tunjukkan dulu 1 Korintus 7 ayat 1. Nah, ini buat saya kaget luar biasa. Maka itu dengar pria-pria. 1 Korintus 7 ayat 1. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki. Kalau ia, nah ini apakah perang dunia keempat ini? Kalau laki-laki nggak boleh kawin. Nah, saya dengan Papa di surga suka diskusi apa adanya. Kalau tadi di Malaikat 4 saya bilang, Papa kan berjanji di Kejadian 6 nggak akan memusnahkan bumi. Sama ayat ini saya diskusi, apa nggak salah? Firmanmu di Kejadian 2:18 berkata, tidak baik bagi manusia kalau seorang diri saja, dan aku akan menyediakan penolong sepadan baginya. Nah, terus ngapain di Perjanjian Baru ada firman seperti ini? Di situ saya ketemu jawaban yang luar biasa. Dengarkan para pria, maka itu para gadis, hati-hati dengan buaya-buaya darat ini. Betul? Saya dibina, saya bilang paniki kurang ajar itu. Suka kebalik-balik hidupnya ke kanan, kepalanya di bawah. Itu paniki, bukan? Maaf. Hati-hati dengan gombal-gombal mereka. Mulut yang manis, tapi bajingan semuanya. Setuju gadis-gadis yang ngomong ini? Dan ingat pria-pria kita harus bertobat. Mengapa Yahweh Tuhan berfirman seperti ini adalah baik bagi laki-laki atau tidak kawin? Ini jawaban. Efesus 5 jelas kan, gak usah dibuka ya, tapi boleh catat. Efesus 5 22 sampai 33, catat saja. Begitu seorang suami setelah mengucapkan janji nikah dan Tuhan dengar, lalu seorang gembala melantiknya, maka sejak detik ini engkau sah disebut suami. Nah, mendengar kata suami menurut Efesus 5 berarti kita yang jadi pria menjadi suami. Detik itu juga saudara dan saya para suami itu jadi wakil Yesus di dunia. Kan begitu bukan Efesus 5? Hai suami, berlakulah seperti Kristus kepada jemaatnya. Betul tidak? Nah, ini tugas berat. Kedua, detik pertama setelah sekian banyak bulan istri suami ini melahirkan, detik pertama anaknya lahir, maka laki-laki yang sama yang berapa waktu sebelumnya dilantik jadi wakil Yesus di dunia, maka laki-laki yang sama ini detik itu anaknya lahir, dia menjadi wakil Bapa di surga yang ada di dunia. Jadi tidak ada manusia lain di dunia yang diberi kepercayaan oleh Yang Maha Besar, Yang Maha Kudus untuk mewakili dirinya kecuali suami dan Bapa. Ngerti sekarang? Maka itu daripada kita gagal jadi suami dan jadi Bapa, kalau saya terjemahkan lebih baik mati. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Di dalam penelitian saya selama saya hidup, berapa kali saya buat kuesioner, membuat angket, sering untuk mencari satu jawaban. Begini kesimpulan terakhir ini. Akhirnya setelah berapa kali angket saya sebarkan kepada beberapa responden, ratusan, saya kenal banyak orang, tapi tanpa nama, supaya mereka tak merasa tertutup. Maka timbul satu pertanyaan baru. Kalau begitu, anak-anak, dengan yang menurut kalian lebih suka ada papa mama di hidup kalian,
tapi gak berfungsi sebagai bapak mama karena ribut terus, bertengkar terus, bergugel terus. Atau saya tanya, kalian lebih suka lihat kuburan orang? Saya tidak mengharap jawaban yang saya gak pernah pikirkan, tapi itu 93% responden saya. Saya shock. Begini jawaban anak-anak, lebih baik kami lihat kuburan papa daripada dia hidup tapi menyakiti mama dan menyakiti kamu. Maaf, saya minta semua kita yang pernah jadi anak, dan waktu kita masih kecil, papa kita suka nyakiti mama kita. Setuju apa yang saya hasilkan dari kuesioner angket itu? Bahwa anak-anak lebih suka lihat kuburan papanya daripada lihat papanya hidup tapi menyakiti dia dan menyakiti mamanya. Jawab ya atau tidak? Bagaimana raja kemuliaan mau datang? Dengarkan para pria, dengarkan para gadis. Lembaga pertama yang dibentuk oleh surga, pertama yang tertulis di Alkitab, bukan negara, bukan pemerintah, bukan pendidikan, tapi apa? Keluarga. Itu lembaga pertama. Wah, saya kaget. Maka itu apa saja harus dan selalu dimulai dari keluarga. Loh, betul tidak? Kalau tidak dari pasar dong. Loh, iya atau tidak? Kalau tidak dari keluarga, ya dari pasar, dari hotel, dari terminal. Ngerti maksud saya ini? Nah, kalau segala sesuatu dimulai yang bukan dari keluarga, itu artinya apa? Kehancuran. Sebelum saya lanjutkan, saya akhiri untuk para suami dengan firman ini. Terus saya tanya, begitu hebatnya jabatan suami itu, nggak main-main. Pertanyaan saya begini, apa yang terjadi di sebuah komunitas, di sebuah negara, kalau tidak ada otoritas? Kacau. Nah, Malaikat 4 ayat 6 itu menjelaskan mengapa dunia bisa kacau sampai dimusnahkan. Karena pemegang otoritasnya nggak ada. Terus saya tanya, siapa pemegang otoritasnya? Ayo kita buka 1 Korintus 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayat 3. Nah, di sini Rasul Paulus tidak menyusun dengan berurutan, tapi ayo kita susun jadi berurutan ya. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau, saya ganti nanti ya berapa kata itu supaya lebih mudah dimengerti. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap suami ialah Kristus, kepala dari istri ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Yahweh Tuhan kita. Nah, ini gak berurutan. Ayo sekarang kita susun berurutan. Begini, dalam semua pertanyaan, baik gereja maupun kelompok apa saja, dari Tuhan, pemilik, pemegang otoritas yang tertinggi di alam semesta, betul? Maka kalau ditanya oleh gereja, ditanya oleh kelompok apa saja, manusia ditanya, jawabannya, maka dari otoritas Tuhan yang nomor 1 itu turunnya kepada siapa?
jawaban semua ilmu adalah pemerintah. Ya, itu jawabannya dan itu betul. Secara hierarki politik dari Tuhan langsung pemerintah. Maka itu mengapa semua pejabat kalau dilantik harus ada kitab suci, mau agama apa saja, betul? Ya, di negara-negara yang lain pun yang enggak Kristen pun tetap harus ada kitab suci. Di Eropa pelantikan raja-raja masih di dalam gereja, masih berlaku. Nah, ternyata bukan. Dari Tuhan otoritas tidak turun ke pemerintah. Ayo kita susun. Ada berapa kepala di ayat 3 1 Korintus 11? 3. Nah, ini nggak berurutan. Sekarang kita urut. Nomor 1 Yahweh Tuhan. Tuhan kita, Yahweh kita. Dari dia turun kepada Yesus. turun kepada Kristus. Ini buat saya syok. Ternyata otoritas yang dari Tuhan untuk manusia tidak diturunkan kepada presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat dan seterusnya, tapi kepada suami. Wih, saya bilang, aku itu nggak main-main ini pernikahan. Maka itu setiap kali saya memberkati pernikahan, saya lakukan upacara pelantikan. Sebab itu pemberian mandat otoritas surga kepada manusia, yaitu suami. Sudah itu berubah. Karena rata-rata setiap tahun, rata-rata itu paling dikit, saya tuh memberkati 16 pernikahan. Saya nggak pegang jemaat sebagai hamba Tuhan. Waduh, kalau mau diturutin sebulan bisa 3-4 kali. Wah, saya sibuk sekali. Bahkan tidak sedikit, maaf, orang-orang luar negeri, mereka tahu. Contohnya nanti tanggal 3 Maret saya akan memberkati pernikahan di Jerman. Tahun lalu, ke tahun ini ada 2 pernikahan orang asing, 1 orang Itali, 2 orang Meksiko. Karena mereka tahu ini firman luar biasa. Nah, jadi kita ini para suami itu terima otoritas langsung dari surga. Nah, sefaktanya begini, maaf ya, ini tidak menjelekkan seorang, tapi ini fakta. Maka itu semua kepala negara di dunia ini, dan Indonesia pernah ngalamin, berapa negara Asia pernah ngalamin, berapa negara Eropa pernah ngalamin. Dengar, ketika kepala-kepala pemerintahan itu tidak jadi suami yang benar karena disetir oleh istrinya, negaranya pasti kacau. Ngerti nggak maksud saya? Jadi ini terbukti ketika suami-suami tidak menjalankan otoritas mutlak. Izinkan saya berkata di bagian ini. Dan kalau ada yang marah, saya bersyukur, berarti itu orangnya ada di sini. Saya minta orang-orang Minasa menjawab dengan tegas. Berapa puluh persen istri-istri Kristen di Minasa menaklukkan suami? Jawab ya atau tidak? Selama kesalahan hierarki ini tidak diubah, istri tunduklah pada suami. Maaf, kalau pejabat yang tertinggi di ruang ini menyebut tadi hampir semua itu akurat. Maaf, saya pertama kali mendengar kata bahugel itu tahun 83. Bahugel, yang belum tahu hubungan gelap. Saya pertama, apa ini bahugel? Apa ini bahugel? Dan akhirnya
sampai hari ini terjadi. Maaf, jangan tersinggung. Dalam pernikahan, hukumnya ini begini. Kalau satu salah, dua pasti salah. Betul? Karena hanya Alkitab yang memberitahu suami itu kepala, istri itu tubuh. Betul? Nah, kepala dengan tubuh dan kepala itu nggak bisa saling disalahkan dan saling menyalahkan. Contoh, siapa pernah terantuk tulang kering ini ke ujung meja? Ini kemarin waktu kami nginep di Makassar, anak saya Ivan berapa kali terantuk dengan tempat tidur, sampai. Nah, waktu kaki kita tulang keringnya terantuk dengan ujung meja yang ujung, boleh nggak mulut berkata, mata lu gimana? Nanti boleh tidak? Lu jawab cepat. Boleh tidak berkata seperti itu? Tidak, ini gila ya ngomong. Mata ada di kamu, kok tanya nyalakan kaki, mata di mana? Ada mata kaki, tapi nggak bisa pakai melihat. Maaf. Jadi maafkan saya. Ya, poin ini harus dibereskan juga untuk Minas. Dalam seminar tadi siang saya berkata, di Minasa nggak perlu revival, tapi perlu revolusi. Dirombak. Maaf saya berkata, pasar Tomohon harus direvolusi. Tidak ada pasar di dunia sesadis pasar Tomohon. Dunia maksudnya. Ngerti nggak maksud saya? Sadis pasar Tomohon itu. Binatang-binatang yang dilarang dimakan oleh Tuhan kita habiskan semua dan dijual di sana. Sifat kebinatangan itu yang merasuki kita. Maka itu kenapa Alkitab melarang binatang-binatang tertentu dimakan. Bukan cuma tidak sehat karena mereka kotor, tapi sifatnya itu yang kita harus ubah. Nah, ini kan perlu revolusi untuk merubah pola makan. Beberapa anak saya dokter itu heran. Di Indonesia ini hanya ada 2 rumah sakit di mana korban stroke paling banyak, itu Manado dan Medan. Tahu sendiri toh kenapa banyak korban stroke? Karena lojo. Maaf saya berkata. Oke? Yang Alkitab larang kita sikat semua. Harus ada revolusi. Oke, saya kembali pada peranan istri. Nah, ketika kasus bogel bertambah banyak, saya mulai mencari. Ya awal-awalnya saya salahkan suaminya, tapi setelah saya belajar, enggak, dalam pernikahan yang satu salah, yang satu ikut salah juga. Kalau satu benar, yang satu juga benar. Katakan amin. Karena kepala dengan tubuh. Nah, ini penyebab. Salah satu penyebab utama di tanah Kristen ini bogel merajalela, selingkuh, perselingkuhan merajalela. Karena banyak suami-suami yang gak suka ribut dengan istri, karena ingin menundukkan suaminya. Dia cari istri yang lebih lembut. Maaf. Maka itu sesalah-salahnya istri, suami harus periksa diri. Ada andilku sampai istri itu salah. Sesalah-salahnya suami, istri harus rendah hati. Ada andilku juga sampai suamiku begitu. Ini firman Tuhan. Tolong ya, kalau masih ada yang punya di WhatsApp, berapa bulan terakhir ini sudah sering baca enggak? Ada tulisan tentang sepatu. Suami itu 10 sepatu. Ada enggak? Itu manis sekali tulisan itu. Kalau ada saya tolong, saya mau baca di sini. Ada enggak yang punya? Pernah baca enggak itu? Pak Musa, ayo tolong yang masih punya WhatsApp-nya. Saya baca itu belum luar biasa. Siapa yang nulis ini? Jadi suami itu seperti sepatu. Walaupun jalannya nggak pernah bareng, kalau cuma jalan bareng kan jadi banyak, teman-teman begini dong. Tapi mereka dua itu bisa kerja sama. Ada? Coba sambil cari ya. Kalau ada, kasih saya akan bacakan.
manis sekali tulisan itu saya suka. Nah itulah pernikahan. Jadi sekarang kita tahu mengapa ada firman, bagiku lebih baik kalau laki-laki tidak kawin. Karena apa? Daripada kita gagal mewakili Yesus dan kita gagal mewakili Bapa di surga dan anak-anak dan istri kita menderita. Lebih baik mau sampai. Luar biasa hukum ini. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10 ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 2 ayat 10. Kamu adalah saksi, demikian juga Tuhan, betapa saleh. 1. Betapa adil. 2. Betapa tak bercacatnya kami berlaku di antara kami yang percaya. Siapa yang dimaksud? Ayat 11. Ayat 11. Kamu tahu bahwa kami, ayo baca, seperti Bapa terhadap anak-anaknya. Laki-laki, suami-suami, dan ayah-ayah, mari kita rendah hati. Kita cocokkan hidup kita dengan firman ini. Kembali ayat 10. Ini yang membuat saya kagum, makin kagum kepada Bapa di surga. Firman-Nya terintis. Jadi Papa itu harus apa? Nomor 1. Papa itu harus apa? Saleh. Saleh ini dari bahasa Arab, artinya hidup takut akan Tuhan. Saya sebagai papa, saya pernah salah dan bisa salah. Namanya manusia. Berapa anak saya di sini tahu saya pernah salah. Saya minta maaf kepada mereka. Kedua, adil. Stop. Hanya ada 3 hal besar, dan ini tolong dicatat. Hanya ada 3 hal besar yang membuat ayah bisa menyakiti hati anaknya dan anaknya jadi durhaka. 1, ketika papa menyakiti mamanya anak-anak. Berarti suami ngapain siapa? Suami ngapain siapa? Istri. Anak-anak tidak bisa terima sesalah apapun mama. Papa tidak boleh pukul mamanya. Betul tidak? Itu ada di hati semua anak. Anak-anak gak bisa terima. Nomor 2, kapan papa nyakiti anak? Ketika tidak adil. Ketika papa pilih kasih, anak luka hati. Betul? Nomor 3, ketika papa tidak tepat janji. Saya kaget waktu menemukan fakta ini. Ternyata cuma 3 hal ini yang membuat dunia bisa hancur, membuat hati anak-anak menjauh dari papanya. 1 apa tadi? Cepat supaya nggak lupa. 1, menyakiti mama. Anak-anak nggak terima. 2, tidak adil. 3, tidak tepat janji. Mari para pria, para suami, para ayah, jaga hidup kita supaya kita tidak melakukan 3 hal ini. Yang ketiga apa? Setelah salah itu kamu Tuhan adil. Yang ketiga, tidak bercacat. Apa kata lain tidak bercacat? Apa? Sempurna. Aduh, lemes saya. Jadi di mata anak-anak, dengar ini, di mata anak-anak, mama silakan salah, kami terima. Tapi awas papa. Firman ini berlaku tidak hanya untuk kita yang percaya Yesus, tapi ini berlaku universal. Amin. Semua manusia
sudah ada firman di hatinya bahwa di mata, di hati anak-anak, mama boleh salah, tapi papa tidak. Bagian ini saya selesaikan, saya masuk bagian akhir. Jadi lembaga pertama dibentuk oleh Yahweh Tuhan siapa tadi? Keluarga. Karena keluarga itu wakil Tuhan di dunia. Jadi pemerintahan pertama dari pemilik otoritas pertama bukan kepada negara, presiden dan sebagainya, tapi kepada siapa? Keluarga. Suami yang ditopang oleh istri. Karena saya PT kepala tanpa tubuh nggak bisa apa-apa. Oke, saya lanjutkan bagaimana. Kalau saudara mendengar kata berkat, itu muncul apa di benak kita? Kata berkat. Coba tanya. Mendengar kata berkat, duit, bukan. Nah ini salah. Saya harus ngomong ini, karena saya ngomong duit. Sangat terkutuk apabila gereja khotbah berkat Tuhan itu adalah materi, sangat terkutuk. Dengarkan baik. Baca Alkitab dengan teliti. Segala sesuatu yang masih bisa dibeli dengan uang itu bukan berkat Tuhan, itu hukum Allah. Amin. Maka itu jangan sekali-kali mulai hari ini, karena banyak teman-teman saya mendengar khotbah yang ngabuk. Salah. Kalau saudara masih ingat Matius 6:24, Yesus berkata, kamu tidak bisa mempunyai dua tuan. Masih ingat? Siapa yang satu? Mamon, itu uang. Mana bisa? Yesus adalah satu-satunya pribadi di alam semesta ini yang berkata, uang itu setan. Mana bisa setan berupa berkat Tuhan ngawur saudara berbaik? Tidak. Justru ini yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak ada hubungan dengan uang. Catat. Jadi kalau saya melihat, orang itu diberkati Tuhan, pasti umum berkata, kok bisa dia kaya? Nah itu salah. Saya menemukan resep kaya. Mau saya beri gratis kalau mau, tulis cuma 3 hal bisa kaya. Loh, kok nggak ada yang ngamen pura-pura? Betul ya? Menjadi kaya tanpa Tuhan itu bisa. Saya buktikan. Sepengetahuan saudara, baik di Indonesia maupun di luar negeri, orang-orang kaya itu banyak yang Kristen atau yang tidak. Nah, lihat negara Tiongkok yang benci Tuhan, bukan cuma ateis dan komunis benci. Awal Juni 2017, Presiden Xi Jinping membuat undang-undang baru. Waktu saya dengar itu kaget. Semua pejabat negara Tiongkok tidak boleh punya agama. Begitu ketahuan yang beragama langsung pecat. Itu undang-undang resmi negara. Tapi negara Tiongkok sukses. Sangat kalah Amerika. Sebentar lagi Tiongkok akan buat jalan kereta api keliling dunia. Dari Tiongkok dia ke utara ke Rusia, ke Eropa, terus tembus ke Kanada, Alaska, Amerika Latin, turun sampai ke Australia, naik ke Indonesia. Mereka buat jalan kereta api di bawah laut. Tidak kenal Tuhan. Maka itu mulai hari ini jangan ngomong berkat Tuhan sama uang, salah besar. Ingat orang muda yang kaya, yang kecewa akhirnya masih kan? Apa sebab? Kan dia berkata, guru, aku sudah melakukan 10 hukum itu. Keren anak muda. Apa yang kurang bagimu? Masih ingat apa jawaban Tuhan Yesus? Nah, jadi bukan sembahyanglah sehari 26 jam, yang utang 2 jam dari mana?
puasalah 40 hari sebulan dan 10 hari hutang dan ibadah. Tidak. Untuk bisa membuat kamu masuk surga anak muda, jual harta. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di dunia yang berkata, siapa yang susah masuk surga? Nah, maka itu jangan bikin kaya, susah masuk surga tahu. Maka itu khotbah-khotbah sukses diberkati, itu membuat orang masuk neraka. Inilah 3 resep. Berzinalah, mabuklah, berjudilah, pasti kaya. Mau tidak? Jawab pura-pura. Nggak mungkin, tidak semua kita mau duit kok. Oke ya, ini umum. Saya pun nggak melakukan itu, tidak. Belum saya satu. Cuma 3 syarat. 3 bisa membuat kaya tanpa Tuhan. 1, tiba-tiba dapat warisan. Ya, betul tidak? Kaya nggak? Kaya. Coba anak muda suka pakai Google, cari nama Indra Tamang. Indra biasa, Tamang biasa. Kalau orang biasa berkata Tamang, teman, T-A-M-A-N-G. Dia menjadi orang terkaya sekarang gara-gara dia terima warisan dari orang tua angkatan. Dia orang Nepal. Waktu dia terima warisan itu kira-kira tahun 2011 tahun pasca. Wah, keempat beritanya Indra Tamang. Jadi tanpa Tuhan dapat warisan itu pasti kaya, betul? Nomor 2, rajinlah. Kalau saudara punya toko di pasar Tondano, tadi pagi kami keluar rumah jam 7:30, masih pada tutup semuanya. Mau jadi sandal susah. 8 pada. Saya tidak orang Tondano bangun jam berapa? Ya, saya nggak tahu pasar Tondano buka jam. Misalnya rata-rata orang di pasar Tondano mulai kerja jam 7 pagi misalnya. Saudara mulailah jam 5. Rajin. Mereka tutup jam 6 sore. Saudara tutuplah jam 8 malam. Pasti kaya nggak kalau rajin? Hai jawablah. Pasti rajin. Itu kan hukum alam. Nah, nomor 3, skater, pelit. Pasti kaya. Betul? Kalau beli ikan, kepalanya saja disup 4 hari. 3 hari pertama hanya dimakan kuah. Hari keempat baru yang hancur-hancur. Nah, orang seperti ini jangan pelihara kucing, kucingnya mati. Maaf. Nah, itulah 3 resep kaya tanpa Tuhan. Betul tidak? Itu hukum alam. Maka itu mulai hari ini jangan bicara berkat Tuhan berupa materi, salah besar. Materi itu bisa kita cari dengan kerajinan kita, dengan tipu-tipu korupsi bisa tanpa Tuhan. Betul tidak? Ini fakta. Maka itu berkat Tuhan itu begini. Ada tulisan bagus. Sampai ini nggak tahu siapa yang nulis. Apa yang bisa dibeli dengan uang? Uang bisa beli tempat tidur yang mahal. Tahun 2009 saudara, ada teman saya nawarin tahun 2009 tempat tidur harga 37 juta. Saya bilang untuk apa? Ada apanya? Dia maksudnya baik. Koden, orang Malaysia Koden kan capek pelayanan pergi ke sana. Tempat tidur ini pakai ion, pakai batu ini, pakai ini. Waduh semuanya. Saya bilang enggak lah. Punya uang pun saya nggak akan beli. Kamu kasih pun saya tidak mau. Bukan saya sombong. Sebab begini kata penulis itu. Uang bisa beli tempat tidur yang mahal, tapi uang tidak bisa beli tidur yang nyenyak. Betul? Tidur itu nggak masalah tempat tidurnya, masalah otak kita ini. Betul nggak? Masalah pikiran ini mau tidur tidak dia. Uang bisa beli obat yang mahal, tapi uang tidak bisa beli kesehatan. Ikuti berita dari Kementerian Kesehatan yang punya alat tangan water ternyata bohong. Beli puluhan juta, bohong. Betul tidak? Hidup sehat bukan karena uang.
Tapi hati yang gembira adalah obat yang maju. Maka itu orang gila sehat terus. Loh, kalau saudara lihat orang gila sehat, mana minum suplemen vitamin juga kagak. Kenapa orang gila sehat? Karena loh, itu Amsal 17:22 bisa dibuktikan dengan medis. Orang yang hatinya ceria, hatinya gembira, itu darahnya basah, bukan asam. Hebat. Maka itu orang tertawa itu sehat dan panjang umur. Maaf ya, kalimat berikut, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Betul? Begini medisnya. Saya bersyukur pada Roh Kudus, kalau saya ditemukan kebenaran, pasti dia tunjukkan ilmiahnya juga. Maka itu saya bisa ngajar dengan cara seperti ini karena ada ilmiahnya. Begini ilmiahnya hidup saya. Semangat yang patah, apa kata lain semangat yang patah? Bukan, kata lainnya. Semangat yang patah. Ayo, kata lainnya apa? Stres, betul. Apalagi? Tidak ada harapan. Tidak ada harapan, apalagi stres, tidak ada harapan, putus asa, marah, kecewa, itu mengeringkan tulang. Saya bilang, Papa, kalau tulang bisa kering, berarti dulu tulang pernah basah. Mana ada tulang basah? Saya tanya, ini cara saya diskusi. Begini jawaban Bapak, Daniel, tidak ada tulang yang basah, tapi di dalam tulang yang kering ada yang basah. Saya kaget. Apa yang basah di dalam tulang yang kering? Sumsum. Apa fungsi sumsum yang diciptakan Papa kita? Pabrik darah. Apa fungsi darah? Kehidupan. Nah, ini rahasia medisnya. Mengapa orang yang gampang putus asa, gampang kecewa, gampang sakit hati, sumsumnya kering? Kalau sumsum kering, berarti pabrik darahnya tutup. Kalau orang itu pabrik darahnya tutup, orangnya titik, bukan koma. Ini ilmu kesehatan dibilang dokter tak diajarin. Hebat bukan ayat itu? Maka itu orang yang gampang stres, gampang kecewa, gampang putus asa, cepat mati. Serius. Tapi orang gila sehat terus. Karena hatinya gembira. Tapi maksud Tuhan, jangan gila dulu baru sehat. Jangan. Maaf ya, saya ngomong ini. Nah, maaf ya. Saya berikan fakta lagi. Jangan ada yang tersinggung, tapi ini harus di atas. Sepengetahuan kita semua, walaupun kita bukan dokter, laki atau perempuan yang paling banyak kena kanker? Perempuan. Ini penyebabnya. Yang dinamakan perempuan itu perasaannya sangat halus. Maka itu perempuan disebut makhluk halus. Nah, karena perempuan suka nyimpan, susah gembira, disebut hati, tulang itu kering. Saya nasihatkan kepada banyak keluarga. Memang lebih banyak rata-rata suami yang gila daripada istri yang gila, betul tidak? Istilah kemarin, suami dipinjam orang. Keren juga. Oke, dengerin. Nah, jadi begini maksud saya. Kalau suamimu gila, istri-istri jangan ikut gila. Betul? Kasihan anak-anak ikut dua orang gila. Yang gila biar salah satu saja. Betul? Ini kebenaran yang kita harus pelajari. Begitu anak-anak muda mau dengar. Ini bagian yang terakhir. Jadi kalau gitu berkat Tuhan apa? Uang bisa beli tempat tidur yang mahal, tapi nggak bisa beli tidurnya. Uang bisa beli obat yang mahal, tapi nggak bisa beli kesehatan. Uang bisa beli alat-alat hiburan yang ratusan juta, tapi uang tidak bisa beli sukacita dan kebahagiaan. Maka itu semua berkat Tuhan. Mulai hari ini harus kita tahu tidak ada hubungan dengan. Nah, saya cari di Alkitab.
Kapan pertama kali Papa mengatakan ada kata berkat? Saya kaget. Buka Kejadian 1:28. Wah, ini luar biasa. Sejak firman ini diwahyukan kepada saya mulai merubah konsep pelayanan. Bahwa melayani keluarga itu jauh lebih penting daripada yang lain, karena semua berasal dari keluarga, dari rumah. Tuhan ngapain? Tuhan ngapain baca? Memberkati mereka. Nah, inilah kata berkat yang pertama kali muncul di Alkitab. Ini peristiwa apa? Perkawinan siapa? Adam dan Hawa. Oh, ini yang terjadi. Apa lawan kata berkat? Kutuk. Catat. Mendengar kata berkat, apa yang saudara pikir? Bukan uang, kalau ada apa? Sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, kesehatan, rasa aman. Itu nggak bisa dibeli dengan uang. Siapa pernah punya teman orang kaya, satpamnya 16, tapi nggak bisa tidur juga? Ada tuh orang seperti itu. Nah, Kitab Pengkhotbah menulis enak tidurnya orang miskin dibanding tidurnya orang kaya. Tahu nggak rahasia ayat itu? Orang miskin tidur, orang kaya tidur. Malam itu mereka dua sama-sama dengar pintu terbuka. Yang bangun siapa? Yang miskin? Haleluya. Kenapa yang miskin tidur terus yang kaya bangun? Siapa yang lebih cepat? Siapa lebih mudah gampang mati dan susah mati? Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya susah mati. Begini rahasia. Kalau suami ini yang sudah setengah mati, dia susah mati. Orang kaya, karena dia pasti mikir, wih, enaknya jadi suami istriku berikut ini, tinggal meneruskan kekayaan ini. Lu wajar nggak mikir begitu? Maaf ya, maaf. Lu wajar tidak cepat jawab. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau istri yang mau mati duluan, dia pun susah mati. Nanti yang jadi istri suamiku ini pakai bajuku, perhiasanku. Betul? Mereka tuh juga pengen kaya, saudara. Hidup yang pas-pas cukup saja. Nah, yang lain amin. Amin. Betul yang Tuhan Yesus katakan. Oke? Mendengar kata berkat tadi. Mendengar kata kutuk, mikir apa? Sakit, apalagi ngeri, menderita. Ternyata menurut firman Tuhan, kunci dan pintu berkat, kunci dan pintu kutuk itu satu: pernikahan. Pernikahan yang benar membuka pintu berkat. Pernikahan yang ngaco membuka pintu kutuk. Apa saya nggak syok waktu dia mewahyukan ayat ini? Anak-anak muda dengar, ini hukum yang luar biasa. Lihat urutannya. Terjemahan lain, kata memberkati itu melantik. Nah, dari mana saya bisa ketemu kata melantik? Ayat 26. Coba lihat ayat 26. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia bergambar rupa kita supaya mereka berkuasa. Mendengar kata berkuasa, apa pikiran saya? Muncul apa dengan kata berkuasa? Berotoritas. Apalagi memerintah, berdaulat. Oke. Hukum internasional, semua pejabat untuk bisa memiliki otoritas, memiliki kuasa, memiliki kedaulatan harus dilantik. Pelantikan akan sah kalau ada saksi. Betul? Harus ada saksi.
ayat di Alkitab yang memberitahu kita kapan Yahweh Tuhan kita hadir menjadi saksi untuk manusia. Ternyata waktu kita menikah. Kita buka Malaki 2:14. Ayo. Wah, saya senang kalau ngajar sini begini, saudara begitu antusias untuk mendengar. Bersyukur kepada Tuhan. Milikilah sikap hati yang selalu rindu akan firman Tuhan. Oke? Dan kamu bertanya. Nah, kemarin malam di rumah Dr. Gandhi kita bahas sedikit kitab Maleakhi. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan, jangan khotbahkan perpuluhan untuk jemaat dari kitab Maleakhi 3:10. Sebab seluruh pasal dari kitab Maleakhi itu firman Yahweh Tuhan untuk kita para umat. Catat. Jadi perpuluhan di kitab Maleakhi itu untuk para pendeta, bukan untuk jemaat khotbahnya pendeta. Salah besar. Aminkan cepat supaya kita nggak terus salah. Jadi kalau pendeta khotbah perpuluhan memaksa jemaat, salah. Itu untuk kami. Nah, ini para imam ditegur, persembahan mereka ditolak, mereka protes. Oleh karena apa? Jadi baca di ayat yang ke-10, 11, 12. Oleh karena apa persembahan kami kau tolak? Jawaban Yahweh, oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu sekarang. Ada ratusan ayat di Alkitab yang berbicara aku hadir menolong kamu, Ebenezer. Masih ingat? Sampai di sini Tuhan menolong. Aku hadir menyertai kamu, aku hadir menyembuhkan kamu, aku hadir menghibur kamu, aku hadir banyak. Tapi hanya satu kali yang Maha Besar hadir menjadi saksi. Waktu kita menikah. Mengapa waktu kita menikah dia jadi saksi? Sebab ada pelantikan, pelimpahan otoritas. Ngerti ya? Itu pelantikan dalam bahasa pemerintah. Pelimpahan wewenang. Jangan main-main. Nah, sejak saya tahu ayat ini, tolong rekan-rekan pendeta, kalau memberkati pernikahan, janji nikah pengantin jangan dibaca, jangan didikte, jangan baku, nggak benar. Yang menyebabkan Yahweh Tuhan berkenan pada pernikahan itu bukan cincin kawinnya, bukan pakaian pengantinnya, tapi isi hati dua orang itu dalam janji. Serius atau tidak? Karena begini peristiwa saya pernah alami. Tolong rekan-rekan pendeta, kalau setuju katakan setuju. Buat kami para hamba Tuhan, tidak ada pelayanan yang lebih melelahkan dan menyita waktu kecuali ngurusi rumah tangga hancur. Rekan-rekan pendeta setuju? Nah, apalagi cuma intermezzo saja. Waktu mereka pesta kita nggak diundang, waktu susah kita diundang. Nah, suatu hari ada satu keluarga baru menikah 3 bulan. Saya nggak kenal pengantin ini, tapi ayah si pengantin lagi itu teman baik saya. Kode tolong kode datang ke rumah anak saya. Kenapa ini mau cerai? Loh, kan baru menikah 3 bulan. Betul. Waduh, saya kasihan. Sampai hari keempat nggak selesai. Saya bilang Tuhan, saya capek. Karena pengantin ini ngerti firman. Saya jawab firman, dia ngomong firman, mereka jawab firman. Dua-dua hebat soal kita, dengan lebih susah. Hari keempat saya bilang, Papa saya capek. Tolong, apa jurus apa lagi? Begini, Rogus. Dan dia ingatkan mereka kalau janji nikah mereka. Betul juga. Ya, udah. Hari ketiga itu papanya bilang, wih, sambil berteriak, untuk nikahkan kamu, kan papa belum lunas, kamu sudah cerai. Saudara tertawa, tapi saya nangis. Kalau saya jadi papanya sakit. Hari keempat saya tanya, udah ya, semua firman sudah saya tunjukkan dan kalian tetap mau gini aja. Masih ingat waktu kalian nikah janji nikah? Oh masih, kakak berani ngomong. Masa? Kenapa kalian langgar?
Oh, bukan saya janji, saya didikte oleh pendeta. Sejak itu saya tidak mau orang menikah baca tulus keluar dari hatimu sendiri, karena itu yang dinilai Tuhan. Aku hampir menjadi saksi. Awas, jangan kecepatan baca antara engkau dan istri mudamu. Loh, begitu bukan? Istilah apa? Baca baik-baik. Nah, kata masa 4 huruf jangan dihilangkan, itu bahaya. Karena aku kalau jadi saksi antara engkau dan istri masamu, bukan istri mudamu, awas. Jadi tidak ada hal lain yang menunjukkan bahwa menikah itu pelantikan. Amin kan saudara? Menerima kuasa dari surga. Urutannya ayat 28 lagi Kejadian 1. Ya, yang terakhir ini urutannya. Dan setan sudah hampir 100% melanggar ini, berhasil merusak gereja. Tuhan memberkati mereka. Saya ganti, Tuhan melantik mereka, dilantik untuk jadi suami istri. Lalu berfirman. Terus apa firmannya? Beranak cuculah. Stop dulu, stop. Dengan Roh Kudus tolong. Hampir 100% pernikahan Kristen melanggar ayat ini. Apalagi zaman sekarang. Apa yang dilakukan? Peraturan tertinggi, dilantik dulu jadi suami istri, baru boleh jadi papa mama. Tapi setan merusak. Jadi papa mama dulu, ada seks dulu, baru jadi suami istri. Begini ilustrasi yang Roh Kudus beri kepada saya. Suatu hari tahun depan Kabupaten Minahasa akan ada pemilihan, betul? Dan salah satu calonnya ada di sini. Gue salah kurang. Dengan ibadah. Misalnya ada 6 pasang calon pemimpin. Kampanye, pemilu selesai. KPU menghitung. Pasangan nomor 4 misalnya menang mutlak 73 suara. Yang lain cuma sekian belas. Jadi nggak ada putaran kedua. Pertanyaan, apa yang terjadi ketika pasangan nomor 4 ini sudah menang mutlak? Langsung besok masuk ke kantor bupati dan pemerintah sebelum pelantikan. Terjadi apa? Kacau. Ada demo, perang. Bisakah mereka berkata, kenapa kalian ribut-ribut? Bukankah kami sudah menang mutlak? Bisa nggak berkata seperti itu? Maafkan saya harus ngomong ini. Semua keluarga yang isinya utuh, pertengkaran belum, ketidakcocokan belum, karena belum pelantikan, menikmati pemerintah, dan ada demo di keluarga. Yang demo siapa? Yang kalah. Siapa yang dikalahkan oleh Tuhan Yesus? Ini rahasia. Anak-anak muda kau dengar, yang sudah terlanjur salah, ayo kita bertobat. Tapi yang belum salah, jangan. Ingat, semua agama punya ritual perkawinan, betul tidak? Tidak ada agama nggak punya ritual perkawinan. Tapi hanya Kristen, ritualnya ada 3 kata penting: peneguhan, pemberkatan, nikah kudus. Catatan, ini peraturan gereja yang memang di Alkitab tidak ada, tapi para bapak-bapak gereja belum saja setuju. Peneguhan. Kenapa saudara peneguhan? Dilantik dulu. Setelah dilantik, baru ada pemberkatan. Tapi harus kudus. Kudusnya yang ini urutannya. Dilantik dulu, baru ada seks.
Selama gereja di Minahasa tidak merevolusi dirinya, bicara banyak-banyak kepada anak-anak muda, jangan ada seks sebelum pelatihan, maka sampai kapanpun tidak ada umat yang layak di negeri ini. Karena yang ada adalah kerusakan. Sejak saya ngerti hukum ini, saya melarang keras, walaupun sudah hamil tidak harus dinikahkan dulu. Ini banyak yang setuju, tapi saya mau ajarkan kepada saudara. Kenapa? Walaupun sudah hamil gak boleh menikah? Karena belum tentu jodoh. Betul? 90% karena hawa nafsu. Nah, saya bilang kepada orang tua mereka berdua, kenapa gak boleh nikahkan? Satu, bagaimana anak-anak kita masih muda, sudah janda dan duda? Sebab 99% pernikahan yang hamil duluan itu gak berumur panjang, jawab ya atau tidak? Karena gak ada cinta, ya karena hawa nafsu. Biasanya anak pertama dari pernikahan hamil sebelum nikah, anak itu jadi nakal, jadi jahat. Kenapa? Maaf saya percepat ya, ini psikologis. Berarti papa mama ini sudah siap jadi papa mama atau belum? Sama sekali. Punya anak, ngurus dua sendiri aja gak becus, ngurus anak. Ingat, semua anak bayi akan selalu nangis malam kalau papa mamanya gelisah. Ya atau tidak? Saya jawab. Anak bayi-bayi itu bisa merasa loh papa mamanya nggak beres. Betul? Nah, papa mama yang terpaksa jadi papa mama bisa tidur nyenyak nggak kalau anaknya rewel terus malam? Tidak. Emosi muncul tidak? Muncul. Makin tinggi emosi papa mama, anak ini nangisnya makin keras, makin kencang. Makin kencang nangis anak ini, makin emosi papa mama. Sejak bayi sudah selalu disalahkan, gara-gara kamu, gara-gara kamu. Maka itu anak itu jadi nakal, karena protes. Belum lagi kalau teman papa mamanya berkarir di bank, di perusahaan, terus mereka cerita, oh kami jalan-jalan ke luar negeri oleh perusahaan, oh kami begini. Ayo jujur, papa mama muda ini mendengar teman-temannya masih bebas seperti itu, apa yang muncul di perasaan? Cepat jawab, saudara, anak-anak muda baru belajar. Apa muncul apa? Marah, iri. Siapa yang disalahkan? Anak lagi. Ketika umur 5 tahunan, anak ini jadi jahat, bisa melawan orang tua. Umur 4 tahun mata sudah melopor. Karena dari bayi disalahkan terus. Betul tidak, saudara? Ini yang saya teliti di masyarakat. Kenapa anak-anak pertama dari hasil perjinan kok begitu? Yang salah bukan anak. Maka itu saya nggak percaya ada anak haram sama bapak haram yang banyak. Karena bapaknya bajingan. Catat ini. Tolong anak-anak muda stop free sex dalam nama Yesus. Nggak ada yang amin. Dengan rohnya. Ayo gereja, kita mempersiapkan diri menyambut Raja kemuliaan kita dengan memulihkan semua pernikahan kita. Amin. Mau berubah mulai hari ini? Sungguh tidak ada yang lain, harus berubah. Renungkan firman ini, pelajari. Anak-anak muda lezat, harapan kami kepada kalian sangat besar. Betul? Karena kebanyakan kami sudah salah. Kalian jangan salah. Anak-anak muda setuju? Jangan ada seks, free sex sebelum kau dilantik. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Selamat datang, Tuhan memberkati kita. Jadilah pelaku firman supaya Raja kemuliaan itu datang.